당신을 위해서겠지. 또 살아난 군 순애들입니다. Halo Gabuters, piye kabare? Sehat? Untuk film kali ini kita akan melihat kembali aksi Lee Jung Suk, seorang aktor Korea yang beberapa bulan lalu itu sukses memerankan dirinya sebagai Park Chang Ho di serial drakor Big Mouth yang filmnya cukup meledak. Dan kali ini Lee Jung Suk akan kembali menunjukkan aktingnya yang gak kalah seru di film yang berjudul Decibel yang rilis tanggal 28 November tahun 2022 ini. Dimana di film ini akan banyak sekali adegan ledakan bom yang bakal membuat kita deg-degan saat nontonnya guys. Karena setiap bom bakal terpicu hanya dengan menggunakan suara dan getaran di sekitarnya. Dan Lee Jung Suk kali ini bakal menjadi aktor antagonis di film ini. Jadi gimanakah keseruannya? Mari langsung aja kita gaskan ke alur filmnya. Dan ini dia, Decibel. Film dimulai di bawah laut dengan tentara angkatan laut Korea yang kala itu sedang menjalankan sebuah simulasi perang menggunakan kapal selam dengan awak kapal yang berjumlah 44 orang. Ada Kang Do-young, seorang kapten di kapal selam tersebut. Dia adalah kapten yang sangat tegas namun masih sangat bersahabat dengan para awak kapal dan pasukannya. 얘네 집 뽀삐 잘생겼냐? 예? 이 새끼들이 뒤에서 말이야. 나 뒤끝 장난 아니야. 야! 나 배고파. 라면 끓여. Bahkan saking bersahabatnya terlihat seperti tidak ada batas antara dirinya dan para awak kapal lainnya. Seluruh pasukannya pun dengan sangat gembira memberikan kejutan ulang tahun untuknya kala itu. Bahkan ada Jun Tae-ryung, salah satu anak buahnya yang membelikannya hadiah shawl yang cukup bagus untuknya. Seluruh awak kapal pun bergembira dalam menjalankan tugas mereka. Namun kegembiraan mereka seketika sirna. Ternyata tanpa disadari, seketika di belakang mereka ada sebuah torpedo yang mengarah ke kapal selam dan berhasil mengenai mereka, yang akhirnya membuat kapal selam saat itu hilang di lautan Pasifik. 속보입니다. 림팩 훈련을 마치고 복귀 중이던 얘들아, 수색 작업에도 지장이 우려되고 있습니다. 복귀 중이던 대한민국 잠수함 한라함이 Satu tahun kemudian, ternyata Kapten Kang Do-young berhasil selamat dari insiden waktu lalu. Belum diketahui kenapa dan bagaimana dia bisa selamat. Yang jelas, saat itu Kapten Kang akan mengadakan konferensi pers untuk kejelasan tentang insiden tersebut. Dan saat perjalanan menuju konferensi, tiba-tiba ada telepon yang tak dikenal dan membicarakan tentang ledakan bom. Namun sepertinya itu hanya telepon iseng. Kapten Kang pun menutupnya dan melanjutkan konferensinya. 여보세요. 폭발물 설치됐어요. 김사령 집에도요. 어디를 터뜨릴까요? 중령님 가시죠. Di dalam konferensi, pernyataan demi pernyataan pun dilontarkan kepadanya terkait insiden yang menewaskan setengah kru atau awak kapal yang bersamanya. Karena diketahui setengah kru yang tewas ternyata berkumpul menjadi satu di bagian belakang kapal. Entah apa penyebabnya, yang jelas Kapten Kang saat itu sepertinya masih depresi atas kehilangan para krunya dan tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. 벽벽이 무너져서 선미했던 승조원들이 희생됐다고 하는데요. 승조원들은 이구동성 강도영 중령님이었다면 생존이 팀장님의 유고 상황에서 어떤 리더십으로 Beralih ke tempat lain, di mana saat itu ada sebuah bom di taman bermain dan juga di rumah seorang letnan komandan rekan Kapten Kang, yang entah kenapa bom itu bisa menyasar sampai ke rumahnya. Yang jelas saat itu bom sudah aktif dan siap untuk meledak dengan anak-anak yang masih bermain di sana. Dan ternyata bom ini sepertinya terpicu dengan sebuah suara. Karena semakin kencang suara yang ada di sekitarnya, waktu yang ada di bom tersebut pun jadi semakin cepat. Dan akhirnya
Ya, bom pun benar-benar meledakkan rumah tersebut. Dan beruntung bom yang ada di taman bermain tidak jadi meledak karena anak-anak yang menjauh dan membuat suara di sekitar bom itu jadi hening. Kembali dengan Kapten Kang yang saat itu sedang mengunjungi salah satu krunya yang selamat dengan kondisinya yang sepertinya jauh lebih trauma dari Kapten Kang sendiri. Karena sampai saat itu juga dia masih membicarakan rekan mereka Jun Tae-ryung yang katanya masih sering berkunjung ke tempatnya. Padahal diketahui Jun Tae-ryung sendiri ternyata sudah tewas bersama setengah awak kapal lainnya. 나 똑바로 봐봐. 전태룡 하사는 죽었어. Setelah dari kediaman salah satu krunya, Kapten Kang yang hendak pulang pun tiba-tiba mendapatkan telepon kembali dari nomor yang tidak dikenal tadi. Ternyata orang itu bukan sekedar iseng menelponnya, karena rupa-rupanya bom yang meledak di rumah letnan tadi adalah ulahnya. Namun entah kenapa orang misterius tersebut malah memberitahukan posisi bom selanjutnya yang akan meledak di sebuah stadion sepak bola. 누구야 너? 소령집을 선택했는데 마음에 들어요? 아시아도 주경기장 SR 10일 오늘 하루가 많이 힘들 겁니다. Kapten Kang pun diberi pilihan akan menjinakkan bom yang mana, yang ada di stadion kah atau bom yang ada di taman hiburan yang belum meledak tadi. Entah apa sebenarnya tujuan orang tersebut. Yang jelas Kapten Kang hanya memiliki waktu 60 menit untuk menjinakkan kedua bom itu. Dan kita akan flashback ke 1 tahun yang lalu saat kapal selam Kapten Kang diikuti oleh torpedo yang siap menenggelamkan mereka. Ternyata saat itu Kapten Kang dan seluruh kru sudah menyadari torpedo itu dan berusaha menghindar dengan berbagai macam cara. Dari mencoba mengelabui torpedo itu dengan berbelok tajam hingga memberi tembakan pancingan. Namun sayang, torpedo tersebut tetap tidak bisa mereka atasi. 254방! 250도! 발사! 발사! 기만 실패. Ketika semua pilihan sudah dilakukan, Kapten Kang pun memutuskan untuk melakukan tindakan ekstrim, yaitu kapal selam dipaksa masuk ke dalam kawah atau jurang di bawah laut untuk menghindari lacakan torpedo dan berharap misil torpedo itu akan menabrak celah-celah kawah. Dan setelah mendapatkan kesempatan yang pas, dengan perintah Kapten Kang yang sangat berisiko tinggi, akhirnya torpedo itu pun menabrak dinding kawah dan kapal selam pun berhasil selamat. 기관장! 네! 안디브라! Kembali dengan Kapten Kang yang saat itu buru-buru menuju stadion untuk mencari bom yang ada di sana. Namun di tengah jalan ia malah tidak sengaja menabrak seorang wartawan dan memecahkan handphonenya. Sesampainya di stadion, Kapten Kang yang sudah kewalahan mencari posisi bom itu pun kembali ditelepon oleh orang misterius itu. Ternyata Kapten Kang diberitahukan agar cepat mencari bom tersebut karena bomnya akan meledak jika merespon suara melebihi batas yang sudah ditentukan, yaitu 100 desibel. 폭탄이 아닌데. 소음에 반응하는 소리 폭탄입니다. 갑자기 꼬리라도 터져. 100데시벨 넘으면 시간이 반으로 줄어. 어딨어 폭탄! Wartawan tadi yang menyadari bahwa yang ia kejar adalah Komandan Angkatan Laut Kang Do-young. Saat itu pun ia mencoba membantunya dengan membuat kegaduhan dan berlari di tengah lapangan agar penonton bisa sedikit senyap walaupun hanya sejenak. 안종입니다. 공까지 찼어요. 얼굴을 가렸지만 제가 얼굴을 Sementara itu Kapten Kang masih terus mencari bom tersebut hingga ke ruang kontrol dan berhasil menemukannya di dalam akuarium.
Namun saat Kapten Kang hendak membawa bom tersebut, karena sudah terpicu oleh suara penonton yang bergemuruh, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang ternyata masih berada di ruangan tersebut. Yang akhirnya mau tidak mau Kapten Kang pun mencoba melindungi anak tersebut dan bom pun meledak. Setelah berhasil menyelamatkan orang yang ada di stadion, orang misterius itu pun kembali menelpon Kapten Kang dan memberitahukan lokasi bom selanjutnya. Dan lagi-lagi Kapten Kang harus memilih bom mana yang akan dia jinakkan. Bom yang ada di taman bermainkah atau bom yang baru dia pasang di waterpark? 늦으면 수영장도 터집니다. Kapten Kang pun kali ini memilih bom yang ada di waterpark untuk dijinakan. Namun entah kenapa orang misterius itu mengatakan bahwa istrinya Jang Yoo-jung akan tewas jika ia tidak segera menjinakkan bom yang ada di sana. 유정이한테 무슨 일 생기면 너도 죽어. 수영장으로 간다. 나 수영 못하는데? Beralih di tempat lain dengan sekelompok orang yang sepertinya Badan Intelijen Rahasia Korea yang saat itu sedang menyelidiki kasus bom yang sedang terjadi, dan sepertinya mereka mengetahui kalau bom itu ada kaitannya dengan Kapten Kang. Namun entah kenapa mereka tidak terlalu fokus dengan orang misterius yang mempunyai kendali atas bom tersebut dan malah lebih fokus untuk menangkap Kang. 테러 용의자니까 조사해봐. 파일 하나 보냈다. 강도영이 무조건 찾으라고 해. 예, 알겠습니다. Kembali dengan Kapten Kang yang saat itu sudah sampai di waterpark, langsung memerintahkan petugas di tempat itu untuk menunda sementara pembukaan tempat tersebut dan memberitahukan bahwa ada bom yang siap meledak di sana. Namun saat Kapten Kang hendak mencari bom tersebut, tiba-tiba orang misterius itu pun kembali menelpon dan memberitahukan bahwa dia telah menculik putri semata wayangnya. Entah kenapa orang itu sampai menculik putrinya. Yang jelas Kapten Kang lantas membagi tugas kepada wartawan yang bersamanya untuk bisa menemukan putrinya tersebut. 구형 스타렉스 검은색 인근에 있을 겁니다. Sementara Kapten Kang terus mencari bom yang ada di waterpark, bom yang ada di taman bermain ternyata juga sedang diatasi oleh para kepolisian dan akan dijinakan. Ternyata alasan orang misterius itu mengatakan istrinya Jang Yoo-jung akan tewas adalah karena Jang Yoo-jung sendiri yang akan menjadi penjinak bom di taman bermain itu. 자, 중앙기판 뒤쪽에 제일 그 안쪽에 있는 게 개가. Kapten Kang yang sudah menemukan bomnya ada di dalam kolam renang pun mencoba membawa bom tersebut ke permukaan. Namun sayang ternyata bomnya terikat di dalam kolam. Sedangkan Yoo-jung juga dihadapkan dengan situasi yang sulit di mana dia harus berlomba dengan waktu karena saat hendak menjinakkan bom tersebut ternyata ada orang di sekitar tempat itu dan membuat suara bising yang akhirnya memicu bom tersebut menjadi lebih cepat. 카운트 당겼었어. 7분. 2층에 사람 있잖아. 가서 소리 나가. Kang yang saat itu sudah kesulitan menjinakkan bom yang ada di dalam air pun harus menghadapi situasi yang juga cukup berbahaya, di mana orang misterius tadi ternyata menelpon pihak waterpark dan meminta mereka untuk segera membuka tempat itu dan membiarkan orang-orang masuk ke dalam kolam. Kapten Kang yang sudah pasrah dan tidak punya cara lain pun menggunakan pilihan terakhir, yaitu mencoba mengorbankan dirinya menjadi bantalan peledak agar tidak memakan banyak korban. Begitu juga dengan Yoo-jung, di mana waktu yang sudah hampir habis, ia masih tetap berusaha memotong jalur kabel bom tersebut agar tidak menimbulkan banyak korban. Dan
Rupa-rupanya kedua bom tersebut hanyalah bom tipuan. Namun begitu Kapten Kang mencoba menghubungi orang misterius itu, tiba-tiba teleponnya pun terkonferensi dengan istrinya Yujung. Dan ternyata bom yang asli selama ini ada di dekat Yujung di bawah kakinya. Kapten Kang pun diberi pilihan sulit untuk memilih menyelamatkan istrinya Yujung atau putrinya. Dan karena Yujung sangat menyayangi putri semata wayangnya, Yujung pun lantas mengorbankan dirinya dan akhirnya bom pun meledak. 강중명, 서령이 구해라. 안 되잖아! 터트려, 이 씨발 새끼야. Sementara itu, sang wartawan ternyata berhasil menemukan mobil yang sesuai dengan foto yang di dalamnya ada Putri Kang. Namun karena sudah panik, wartawan itu pun tidak sengaja membuka pintu mobil yang jadi pemicu bom di dalam mobil tersebut. Dan akhirnya bom pun meledak. Namun beruntung, putri Kapten Kang ternyata tidak ada di dalam mobil tersebut. 갑시다. Beralih di tempat lain dengan para Interpol yang saat itu sedang menyelidiki berkas misil torpedo yang waktu lalu menyerang kapal selam Kapten Kang. Di sana mereka tak sengaja menemukan sebuah berkas tentang interogasi salah satu kru yang selamat dari kapal selam tersebut. Dan setelah diselidiki ternyata dialah orang yang telah memasang bom di mana-mana untuk membalaskan dendamnya kepada Kapten Kang yang bernama Jun Tae-sung. 그걸 보는데 살아남아서 좋은가 봐요. Belum diketahui apa penyebab dia melakukan hal tersebut. Yang jelas sepertinya ada sesuatu yang terjadi di dalam kapal selam hingga mengakibatkan setengah kru Kapten Kang tewas dan membuat Jun Tae-sung sangat ingin membalas dendam kepadanya. Kapten Kang yang menyadari bahwa orang dibalik semua insiden bom ini adalah Jun Tae-sung, ia lantas memeriksa tempat tinggal mantan krunya yang waktu lalu selalu mengoceh tentang Jun Tae-ryung yang selalu mengunjunginya. Ternyata Jun Tae-ryung yang dimaksud adalah Jun Tae-sung, dan benar saja di dalam rumah tersebut banyak bahan peledak yang siap dirakit lengkap dengan sketsa pembuatannya. Dan setelah Kapten Kang berhasil menemukan bukti-bukti tersebut, Tae-sung pun kembali menelpon dan mengatakan bahwa semua yang dia lakukan untuk separuh kru yang tewas di dasar laut karena ulah Kapten Kang dan bukan karena torpedo yang menyerang mereka. Entah apa maksud perkataan Tae-sung, yang jelas Tae-sung saat itu meminta mereka untuk bertemu dan membicarakan semuanya. 남 부장님 미워하지 않았어요. 바로 잡을게, 태성아. 만나서 얘기하자. 제가 보고 싶으시면 이스트 호텔로 오세요. Sementara itu di rumah sakit, Tae-sung yang berhasil membawa Yujung saat itu baru disadari oleh Interpol yang mencarinya saat berada di dalam lift bersama rekannya. Sang Interpol itu pun mencoba mengejar Jun Tae-sung untuk membantu rekannya. Namun sayang, dia sedikit terlambat dan Jun Tae-sung pun berhasil kabur. Kapten Kang yang saat itu sedang menuju hotel tempat pertemuannya dengan Tae-sung harus mendapatkan situasi yang sulit kembali, di mana Jun Tae-sung ternyata memberitahukan posisi putrinya saat ini, namun lengkap dengan satu paket bom rompi yang sudah melilit di tubuh putrinya. Kapten Kang pun kembali membagi tugas kepada sang wartawan untuk mencari putrinya itu. Dan setelah mencari kesana kemari, akhirnya sang wartawan pun menemukan putri Kapten Kang yang saat itu sedang tidak sadar diri.
Kapten Kang yang saat itu sedang mencari Taesung pun mendapatkan kabar dari salah satu Interpol yang menyelidiki sketsa bom yang sedang digunakan di rompi putrinya saat itu. Ternyata bom itu didesain khusus dengan 2 pasang rompi, di mana bom itu hanya bisa dijinakkan jika kedua pasang rompi didekatkan dalam jarak 1 meter, dan rompi yang satunya ada pada Jun Taesung. 전태성이 자기를 어뢰에 비유했어요. 따님을 어딘가 숨겨놓고 그 조끼 간의 거리가 멀어지면 요즘 어뢰는 뒤만 쫓지 않습니다. 미리 예측 타격하지. 오늘 우리는 차가운 바닷속에 22명의 전우를 잃었습니다. Jun Taesung yang saat itu sudah bertemu dengan Kapten Kang lantas terus mengoceh perihal tenggelamnya kapal selam yang menewaskan sebagian awak kapal dan mengatakan bahwa Kapten Kang adalah penyebab sebagian kru itu tewas dan bukan akibat torpedo yang tiba-tiba menyerang mereka. Entah apa maksud perkataan Jun Taesung tersebut. 한 놈도 진실을 언급하지 않았어. 단 한 놈도. 그러니까 내 맘대로 해도 되는 거잖아. 내가 책임질게, 태성아. 내가 책임질게. 책임. Dan kita akan kembali ke 1 tahun yang lalu untuk mengetahui kebenarannya. Ternyata setelah berhasil menghindari torpedo yang tiba-tiba menyerang mereka, kapal selam saat itu mengalami kerusakan yang cukup parah hingga akhirnya mereka terjebak di dasar lautan dengan oksigen yang sudah menipis. Dan Jun Taesung ini adalah kakak dari Jun Tae-ryung yang juga salah satu awak kapal yang berada di sana. 부장님이라면 그치 그래도 산소 19% CO2 4%입니다. 부장님. Kita juga akan mengetahui bahwa ternyata misil torpedo yang menyerang mereka bukanlah dari pihak musuh, melainkan torpedo milik negara Korea sendiri yang saat itu sedang melakukan uji coba dan tidak sengaja malah mengincar kapal selam Kapten Kang. Dan pada saat itu pemerintahan Korea memutuskan untuk tidak membocorkan informasi tersebut ke publik karena mereka tahu bahwa seluruh awak kapal Kapten Kang saat itu sudah tidak bisa diselamatkan. 우리 어리라는 거 의견에 반대하시는 분. Ternyata alasan pihak Korea tidak bisa menyelamatkan mereka karena di atas mereka sedang ada badai yang sangat hebat yang akan berlangsung sangat lama. Dan kemungkinan tim penjemput akan datang setelah badai selesai, yaitu 14 hari lamanya. Sementara itu kondisi oksigen yang tersisa di kapal tidak akan cukup untuk menunggu waktu selama itu, yang akhirnya Kapten Kang pun mau tidak mau harus membuat keputusan yang sulit untuk menyelamatkan beberapa orang saja dari para krunya. Dan Jun Taesung adalah salah satu kru yang tidak menyetujui usulan Kapten Kang tersebut. 노상사님이 살고 싶은 거 아니고요? 아우 진짜 왜 이래? 우리 한 사람이라도 여기서 살아서 나가는 게 맞는 거 아니야? 야 진짜 그걸 어떻게 선택할 건데? Kapten Kang pun membuat polling agar tidak ada di antara kru-krunya yang menyesal jika harus dikorbankan demi menyelamatkan setengah dari mereka. Karena setengah kru yang tidak terpilih akan dipenjara di ruang khusus dan tidak diberi oksigen agar oksigen yang tersisa cukup untuk para kru yang akan diselamatkan sampai tim penjemput tiba. Kapten Kang pun membuat undian dengan 44 utas tali, di mana kru yang mendapatkan tali pendek mereka yang akan dikorbankan, sementara kru yang mendapatkan tali panjang mereka yang akan diselamatkan. Satu persatu dari para kru pun mulai menarik seutas tali penentu hidup mereka. Mereka harus rela apapun yang akan mereka dapatkan. Dan saat giliran Jun Tae-ryung, ternyata dia mendapatkan tali pendek yang artinya dia akan ikut dikorbankan. Sementara Jun Taesung ternyata mendapatkan tali panjang yang artinya dia akan diselamatkan. Dan karena Taesung sangat sayang kepada adiknya, ia pun lantas ingin menukar tali miliknya tersebut kepada Tae-ryung agar dia bisa diselamatkan. Namun Kapten Kang menolak karena kesepakatan para kru di awal sudah bulat bahwa mereka harus menerima apapun yang mereka ambil dan tidak bisa menukarnya walau apapun yang terjadi. 태룡이 제 동생입니다. 해군은 자결하지 않습니다. 전태성. 이거 아니잖아! 실망밖에 안 진짜!
실만 바꿔주십시오. 실만 바꿔. Jun Tae-sung yang masih tidak terima dengan kematian adiknya pun lantas mengaktifkan bom yang sudah dipasang di rompi istri dan anaknya Kapten Kang sebagai bentuk balas dendamnya. Kapten Kang yang hanya mempunyai waktu 3 menit lagi pun dihalangi oleh Tae-sung dan mau tidak mau ia harus meladeni pergelutan dengannya. Namun saat Kapten Kang sudah terpojok, tiba-tiba ada anggota intelijen yang menembak Tae-sung dari kejauhan dan akhirnya Tae-sung pun tewas. Kapten Kang yang sudah tidak punya banyak waktu lagi lantas membawa bom tersebut bersamanya dan bergegas lompat dari gedung untuk menghampiri Yu Jung yang saat itu berada tepat di mobil yang ada di bawahnya. Setelah berhasil menonaktifkan bom yang ada pada Yu Jung, Kapten Kang lantas membawa mobil tersebut dan menerobos bangunan yang ada di depannya menuju putrinya yang saat itu sedang bersama sang wartawan. Kapten Kang pun menginjak pedal gasnya sedalam mungkin karena waktu yang dia miliki hanya tinggal beberapa detik lagi. Dan beruntung Kapten Kang bisa tepat waktu sebelum bom itu meledak. Setelah insiden selesai, keesokan harinya Kapten Kang pun membuat konferensi pers ulang untuk memberitahukan kebenaran yang terjadi di dalam kapal selam dengan para kru kapal yang dikorbankan, dan juga kebenaran bahwa yang membuat mereka terjebak di dasar lautan adalah torpedo milik Republik Korea sendiri. Ternyata saat sebelum para kru kapal dikorbankan, Kapten Kang nyatanya juga sempat ingin menukar talinya dengan rekannya kala itu, karena dia akan merasa sangat bersalah jika dia yang harus hidup dan melihat rekan-rekannya mati untuk mereka. Namun karena memang hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa diselamatkan, walaupun mungkin hanya satu orang, nyatanya para awak kapal pun dengan tegar dan ikhlas menerima keputusan yang Kapten Kang buat untuk mereka semua. 총원 차렷. 가자. Dan film pun tamat. Itu dia rangkuman film kita kali ini, dan pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan pernah menyesali apa yang sudah kita perbuat di masa lalu, karena apapun yang terjadi, penyesalan tidak akan merubah apapun, malah hanya akan menimbulkan rasa sakit yang tidak akan ada ujungnya. Maka dari itu, sebelum semuanya terjadi, bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan agar tidak ada penyesalan di masa yang akan datang. Asik. Dan cukup sekian rangkuman kita untuk film kali ini. Semoga terhibur. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Arigato gozaimashita, campur film undur diri, dan ciao.